Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mata kuliah mekanisasi pertanian, yaitu materi mesin pengolahan pangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Metode Nur Hayati. Saya Afifah Lestari. Saya Raihatul Safitri. Saya Intan Imratus Fadila. Saya Desiana Putri. Saya Kurnia Febriani Rahab. Baik, di mesin pengolahan pangan ini terdapat dua metode, yaitu metode pengeringan dan pendinginan. Dari metode pengeringan terlebih dahulu, yaitu definisinya yaitu metode pengawetan dengan cara mengurangi kadar air dari bahan produk tersebut sehingga daya simpan dapat diperpanjang. Adapun tujuan dari pengeringan ini yaitu untuk mengurangi kadar air yang memicu munculnya jamur dan mikroorganisme penyebab kebusukan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan atau menjaga good property dari sebuah material, misalnya compressibility. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi biaya transportasi akibat volume material yang besar. Yang keempat untuk memudahkan penanganan selanjutnya. Yang kelima untuk memudahkan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu memperpanjang umur dari produk tersebut. Prinsip dasar pengeringan. Pengeringan merupakan proses pemakaian panas dan pemindahan air dari bahan yang dikeringkan yang berlangsung secara serentak bersamaan. Adapun prinsip dasar pengeringan itu pemanasannya terbagi menjadi 3, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Adapun untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Baik, selanjutnya di sini ada mesin pengering, di mana mesin pengering dibagi menjadi 3, yaitu mesin pengering langsung, mesin pengering infrared, radiant heat dielektrik, dan juga mesin pengering tidak langsung. Untuk mesin pengering langsung dan juga mesin pengering tidak langsung itu dibagi menjadi 2, yaitu continuous dan juga batch pada tiap-tiap mesin. Baik, pada mesin pengeringan secara langsung ini yang tadi sudah dijelaskan teman saya, ada yang continuous dan batch. Ini yang continuous. Yang pertama yaitu mesin continuous dry dryers untuk mengeringkan bahan yang bulky fiber dan polimer. Material dikeringkan di atas belt tak berujung yang nantinya udara panas dihembuskan dengan arah tegak lurus dari belt. Bagian-bagian dari mesin continuous dry dryer ini yaitu yang pertama drying chamber, terus kemudian yang kedua endless belt, kemudian yang ketiga driving drum, kemudian yang keempat driven drums, kemudian yang kelima heater, yang keenam feeder, dan yang terakhir yaitu support rollers. Kemudian yang kedua yaitu rotary dryers. Mesin ini untuk mengeringkan bahan-bahan yang halus seperti biji-bijian. Kemudian bahan diletakkan di atas conveyor dan dihembuskan dengan cara udara panas yang berada di dalam rotating silinder. Bagian-bagian dari alat pada PPT ini yaitu yang pertama silikon, yang kedua blower, yang ketiga produk decider chamber, kemudian yang keempat scream conveyor, yang kelima protruding rings, keenam support rollers, yang ketujuh drive, yang kedelapan griff grill, yang kesembilan spiral blades, yang ke-10 flykes, yang ke-11 silinder, dan yang ke-12 feeder. Kemudian mesin pengering secara langsung yang continuous yang terakhir ini yaitu spray dryers, yaitu alat atau mesin ini digunakan untuk bahan yang viskositasnya tinggi seperti susu, sari buah begitu. Kemudian caranya itu yaitu bahan disemprotkan dengan sprayer sehingga luas permukaannya lebih besar yang nantinya akan terjadi evaporasi yang lebih atau menjadi lebih kering begitu. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama drying chamber, kemudian yang kedua atomizer, yang ketiga screw conveyor for removing dried material, yang keempat silikon, yang keenam bag filter, yang kelima bag filter, yang keenam blower, dan yang ketujuh heater. Saya lanjutkan, untuk mesin pengering langsung tipe batch ini ada 3 bagian. Yang pertama circulation dryers. Material atau granular atau bubuk diletakkan di screen pada bagian bawah tray, kemudian dihembus dengan udara panas. Untuk pengertiannya itu peralatan yang digunakan untuk mengeringkan bahan secara batch dengan melalui ruang berpemanas dengan aliran udara terkontrol. Yang kedua ada tray dryers. Udara panas melewati material yang diletakkan di atas tray. Tray dryers ini merupakan alat pengering berbentuk plat yang dilengkapi dengan rak-rak yang digunakan untuk mengeringkan material padat atau disebut granular. Yang ketiga itu ada fluid beds.
Untuk pengertiannya, sistem di mana material padat diperiodisasi di atas plenum chamber yang dilengkapi dengan filter dan dust collector di bagian atasnya. Sistem ini digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pengeringan, pendinginan, dan reaksi kimia di industri. Untuk bagian-bagian fluid bus ini, yang pertama ada vessel oil chamber, yang kedua gas distributor, yang ketiga plenum chamber, yang keempat ada blower, yang kelima heater, yang keenam filter, dan yang terakhir itu dust collector. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mesin pengeringan yang infrared dielectric heat dryer, di mana infrared radiant heat dryer ini merupakan pengoperasiannya itu tergantung pada pembangkitan, transmisi, dan absorpsi dari sinar inframerah, di mana produk yang dihasilkan pada alat ini akan memiliki kualitas yang lebih bersih dan juga higienis. Pada dielectric heat dryer, prinsip pembangkitan panas melalui penempatan bahan padat pada medan elektrik frekuensi tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada tentang mesin pengeringan yang tidak langsung. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengeringan langsung dan juga pengeringan dengan infrared. Untuk pengeringan secara tidak langsung ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tipe continuous dan juga tipe batch. Di sini saya akan menjelaskan yang tipe continuous. Yang pertama contohnya ada cylinder drying, di mana ini tuh untuk bahan kertas, bahan tekstil. Silinder ini berputar dengan mengandung uap panas. Bahan dipompa melalui nozzle ke bagian antara silinder. Ketebalan bahan tergantung konveyor pengaturan jarak antar silinder. Nah, alat ini tuh cocok untuk produk susu, deterjen, ataupun yes. Selanjutnya, tipe continuous yang kedua itu contohnya ada drum dryer, di mana panas dapat berupa uap panas atau air panas. Ada tipe single, deep feed, dan juga single fan film. Roll aplikator terletak di bawah drum dryer dan teraliri bahan. Lapisan cairan akan ditransfer ke drum dryer dan bahan diputar untuk menghindari overheating. Alat ini cocok untuk gelatin, lem, dan juga pestisida. Pengeringan tak langsung tipe batch terbagi menjadi dua, yakni pengeringan beku dan juga agitated pan dryer. Untuk pengeringan beku atau freeze dryer, bahan dibekukan kemudian dikeringkan dalam tekanan vakum. Freeze dryer bekerja dengan pembekuan material dan kemudian mengurangi tekanan dan menambahkan panas yang cukup agar memungkinkan air beku dalam material menguap langsung dari fase padat ke fase gas. Air memiliki diagram fase yang tidak wajar dan juga kompleks. Pada temperatur yang rendah dan kompresi, fase cair menghilang dan air akan langsung berubah dari gas menjadi padat. Untuk agitated pan dryer dapat dioperasikan pada tekanan normal dan vakum. Terdapat pemutar panas untuk menambah efisiensi sistem. Aplikasinya untuk bahan pasta, cair, dan juga slurries atau seperti lumpur. Adapun cara aplikasi teknologi pengeringan, cara kerja sistem mesin ini yaitu drum berputar secara terus-menerus dipanaskan dengan tungku atau sumber panas lainnya. Alat pengering ini bekerja memasukkan aliran udara panas ke dalam drum beserta dengan material yang akan dikeringkan. Adapun untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada video. Prinsip kerja rotary dryer. Pengeringan berlangsung pada pipa silinder yang dipasang secara horizontal dengan dimiringkan beberapa derajat. Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam pipa silinder melalui feeder. Kemudian pipa silinder akan berputar bersamaan dengan udara panas yang juga dialirkan ke dalam silinder. Produk yang telah kering akan bergerak menuju tempat penampungan atau conveyor dengan bantuan gerakan rotasi pada silinder dan gaya gravitasi yang timbul karena kemiringan posisi pipa. Suhu pengeringan bahan pertanian dengan rotary dryer umumnya tidak lebih dari 200 derajat Celcius. Arah aliran udara panas pada silinder bergantung pada sifat bahan yang dikeringkan. Untuk bahan yang sensitif terhadap panas, aliran udara panas bergerak searah dengan arah aliran bahan atau co-current. Sebaliknya, untuk bahan yang memerlukan panas tinggi, udara panas dialirkan berlawanan dengan arah aliran bahan atau counter current. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendinginan. Di sini ada definisi dan tujuan pendinginan. Definisi pendinginan adalah cara pengawetan bahan makanan yang telah didinginkan akan tetap segar dan tidak mengalami perubahan rasa, warna, dan aromanya. Pendinginan ini juga menyebabkan pembusukan akan terhenti sehingga bahan makanan akan tahan lebih lama. Selanjutnya ada 3 tujuan dari pendinginan, yaitu kegunaan umum pendinginan adalah untuk pengawetan, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan yang rentan akan kerusakan. Selanjutnya untuk mencegah kerusakan produk tanpa mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pendinginan maupun pembekuan hanya dapat mempertahankan mutu pada kondisi terdekat dengan saat akan memulai proses pendinginan. Selanjutnya,
Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pendinginan yang baik, yaitu ada waktu antara panen dan pre-cooling harus tepat, jenis kemasan, karton, palet, dan ventilasi. Lalu cara pendinginan dan waktu yang dibolehkan, lalu suhu produk sebelum didinginkan, lalu suhu produk akhir, lalu sanitasi dari sistem pendinginan, dan terakhir pertahankan suhu produk. Oke, selanjutnya ada pre-cooling. Nah, jenis pendinginan ini ada udara dingin dengan aplikasinya room cooling dan forced air cooling. Lalu ada air dingin, aplikasinya hydro cooling. Lalu ada kota es, ada crushed ice, liquid ice, and dry ice. Lalu ada evaporasi dari permukaan air. Ini aplikasinya ada evaporatif dan vacuum cooling. Selanjutnya masuk ke room cooling. Nah, room cooling ini mudah dioperasikan dengan menempatkan produk dalam suhu pendinginan. Suhu pendinginannya lebih dari 0 derajat Celcius, debit udara 150 meter kubik per jam. Lalu ruang dengan insulasi yang dilengkapi dengan alat pendinginan. Selanjutnya umum digunakan, tetapi kurang efektif untuk segera memindahkan short head produk. Selanjutnya kita masuk ke forced air cooling. Forced air cooling ini merupakan udara pendinginan yang didorong dengan kipas. Udara bersirkulasi dengan kecepatan tinggi 70-90% lebih cepat dibandingkan room cooling. Lalu efektif untuk produk yang dikemas. Dan terakhir perlu mengontrol RH antara 90-98%. Baik, yang selanjutnya yaitu hydrocooling. Hydrocooling ini merupakan menggunakan panas produk yang dipindahkan melalui media air, lalu banyak digunakan untuk sayuran, untuk mempertahankan tekstur dan kesegaran daun, lalu sering terjadi mechanical injury, lalu untuk komoditi yang tidak sensitif terhadap air, membantu membersihkan produk dan bisa dicampur dengan klorin untuk disinfektan. Next. Yang selanjutnya yaitu ice cooling. Ice cooling ini menggunakan metode pendinginan yang paling tua, yaitu dengan menggunakan bongkahan es ditempatkan di atas produk sebelum dikemas. Air dari es yang meleleh ini akan mendinginkan produk. Nah, kelemahan dari ice cooling ini yaitu tidak cocok untuk bahan yang tidak tahan dingin, lalu butuh bahan pengemas yang besar atau mahal transportasi, lalu area penyimpanan kontainer akan basah dan lembab. Next. Selanjutnya yaitu dry ice. Dry ice atau es kering ini adalah karbon dioksida beku yang berguna untuk pembekuan dan menjaga pembekuan karena temperaturnya yang sangat dingin, yaitu minus 78,5 derajat Celcius atau minus 109,3 derajat Fahrenheit. Lalu dry ice ini berubah langsung dari bentuk solid menjadi gas ke sublimasi dalam kondisi atmosfer normal tanpa melalui tahapan cairan basah. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu vacuum cooling. Vacuum cooling ini merupakan efek pendinginan melalui panas laten atau penguapan. Lalu metode pendinginannya ini merupakan yang paling cepat dan tekanan udara di ruang pendinginnya itu 4,6 mm air raksa. Lalu sayuran daunnya itu seperti lettuce, kubis, wortel, paprika, jamur, dan cauliflower. Next. Lalu cara aplikasi teknologi pendinginan, air mengambil kalor dari kondensor dan mengalir ke cooling tower. Oleh cooling tower, kalor yang berasal dari kondensor akan dibuang ke udara lingkungan. Air tersebut disemprotkan ke filler cooling tower yang berfungsi memperluas permukaan perpindahan panas sehingga pembuangan panas bisa berjalan dengan efektif. Lebih jelasnya lagi bisa disimak di video berikut ini.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.